Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami kelompok dengan beranggotakan 3 orang, yaitu Siti Isnaini Komsatun, Marcelino Syofan Ardian, atau saya sendiri, dan Devri Aldia Hedianto akan mempresentasikan terkait bisnis intelijen, yaitu proses intelijen bisnis dan tantangannya di era digitalisasi, dengan studi kasus sektor perbankan di Indonesia. Bisnis intelijen telah menjadi elemen kunci bagi perbankan di Indonesia dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tuntutan digitalisasi. Dengan semakin besarnya volume transaksi digital, bank menghadapi tantangan dalam mengelola dan menganalisis data agar dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan akurat. Tujuan BI adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan layanan, serta memperkuat strategi bisnis berbasis data. Studi kasus ini berfokus pada implementasi BI dalam sistem pembayaran nasional seperti BI Fast dan KRIS, serta tantangan yang menyertainya. Konsep dan tujuan intelijen bisnis. Konsep BI ini adalah kumpulan teknik dan alat untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna guna mendukung analisis bisnis yang lebih akurat dan strategis. Tujuan utamanya yaitu mengoptimalisasi analisis data dari berbagai sumber untuk menghasilkan wawasan mendalam bagi pengambilan keputusan. Keunggulannya, BI memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dibandingkan metode tradisional yang sering bergantung pada intuisi. Studi kasus implementasi BI di sektor keuangan. Yang pertama, BI Fast. Sebagai infrastruktur pembayaran retail nasional yang memungkinkan transfer dana secara real time dalam waktu 24/7, jadi 24 jam sehari dengan biaya lebih rendah. BI membantu bank mengelola transaksi secara optimal, menganalisis perilaku nasabah, dan meningkatkan kualitas layanan. Kemudian yang kedua ada KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, merupakan standar kode QR yang mengintegrasikan berbagai metode pembayaran digital. Melalui bisnis intelijen, data transaksi KRIS dianalisis untuk memahami pola konsumsi, preferensi pembayaran, dan mendukung strategi pemasaran yang lebih terarah. Tantangan dan ancaman di era digital. Yang pertama, keamanan data. Peningkatan volume data meningkatkan risiko serangan cyber, kebocoran data, serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ancaman ini diperparah oleh kelompok APT yang menargetkan entitas strategis. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Tantangan utamanya adalah kurangnya tenaga ahli di bidang analitik data, yang menyebabkan implementasi bisnis intelijen tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian integrasi teknologi. Kesulitan dalam integrasi menjadi hambatan bagi perusahaan yang menggunakan sistem lama, sehingga penerapan bisnis intelijen seringkali membutuhkan investasi besar. Yang terakhir adalah adaptasi perubahan. Perusahaan harus terus beradaptasi dengan inovasi baru agar tidak tertinggal oleh kompetitor yang lebih cepat mengadopsi perubahan. Solusi pendekatan manajemen. Yang pertama, manajemen risiko. Mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun strategi mitigasi terhadap potensi ancaman. Tujuannya adalah meminimalkan dampak ancaman dan menjaga kelangsungan operasional bisnis intelijen. Yang kedua, manajemen teknologi dan kepatuhan. Memastikan infrastruktur teknologi aman dan operasional bisnis intelijen sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Melakukan pelatihan rutin dan menumbuhkan budaya kerja berbasis data. Ini penting agar SDM mampu menerjemahkan data menjadi wawasan strategis. Selanjutnya kesimpulan, yang pertama, bisnis intelijen adalah instrumen strategis yang vital bagi daya saing sektor perbankan Indonesia yang terbukti melalui implementasinya pada BI Fast dan KRIS. Yang kedua, penerapan BI berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data dan memperkuat strategi bisnis. Yang ketiga, BI tidak hanya mendukung proses operasional tetapi juga menciptakan nilai tambah strategis melalui pemanfaatan data sebagai aset utama. Yang terakhir, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola tantangan keamanan teknologi dan SDM melalui pendekatan manajemen yang solid. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.